Kita masih di Ojin Podcast. Ini lebih ke Reborn ya guys ya. Reborn balik lagi karena mencoba konsep baru bersama dengan host tambahan kita, ada Abah. Saya host magang di sini. Host magang, host magang. Saya datang lagi tapi sebagai host. Betul. Menemani Bapak ini ya. Karena kemarin udah ada satu episode kita kan. Ada satu episode kita. Satu episode cukup membahas apa ya? MC. Penting kemarin tuh. Serius kita. Event. Asli. Dan apa lagi yang kita bahas kemarin? Pergolakan global. Pergolakan global bersama dengan toko global sekarang. Toko global. Toko global. Penggiat budaya. Penggiat budaya. Namanya siapa Pak? Oka Diri Ananda. Oka Lengkap ya? Deri Ananda. Penggiat budaya di bidang. Pemberdayaan tembakau. Nah, tapi di- kenapa dia bisa bilang kalau dia tuh penggiat budaya ya? Itu sih. Dari aku dari tadi kita ngobrol kan. Yang jadi highlight Apa tuh? penggiat budaya. Dalam tuh kan? Dalam. Berarti kan nggak dalam satu hal aja. Iya. Kan? Berarti kan banyak tuh. Ada tanggung jawab manusia-manusia budaya di belakangnya. Ayo berat kan? Penggiat budaya ini dalam artian bagaimana kita tahu budaya itu kan adalah suatu hal baik yang diulang-ulang sehingga menjadi identitas dan kebiasaan. Iya betul. Nah ini budaya asli Kota Medan ya, Tanah Deli, yaitu tari piring? bukan. Salah. Menanam tembakau. Oh, saya kira menanam. kecak canggu. Jadi yang bulatan itu? Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi ini aku cigar maker, tukang buat cerutu. Cigar sama cerutu sama? Sama. Sama. Beda bahasa ya? Cerutu maker berarti. Oh, cerutu maker. Jadi cigar maker ini bisa dibilang aku lebih senang kalau di kopi ada barista, tapi kalau di cigar aku lebih senang dipanggil cigarista. Cigarista. Baru. Gokil. Baru. Itu memang namanya itu atau abang aja yang? Ya aku lebih senang dipanggil itu aja. Dan sejauh ini yang kau kenal siapa lagi? Cigarista ini. Cigarista ada yang di Bahoro, ada di STM, nggak banyak di Sumatera Utara ini cuma 3. Di Bahoro, Sumatera di Utara STM apa? dan di Istana Memo. Istana Memo. Istana Memo. Berarti abang di Istana Memo? Istana Memo. Istana Memo. Jadi kalau aku bisa kasih pantun, Asik. pagar bukan sembarang pagar. Oke. Pagar terbuat dari kayu, ini cigar bukan sembarang cigar. Cigar yang buat asli anak Melayu. Anak Melayu, takkan hilang Melayu di bumi. Betul. Jadi aku bisa cerita, bahwasanya sebenarnya cigar ini adalah pekerjaan orang sakti. Kenapa gitu? Jadi kita langsung penasaran serius gitu ya. Langsung serius gitu. Kenapa pekerjaan orang sakti? Karena di film Indosiar, Oh, apabila ada seorang yang Bentar, bisa suruh potong ya. Jadi nggak sakti lagi. Jadi turun nih. Ya Pak denger. Oke. Iya, kan kayak oh yaudah. karena gini, di film Indosiar kalau ada orang yang bisa ubah daun jadi uang, itu kan dikatain orang sakti. Ini kan Oh, daun iya. jadi uang. Oh Sakti ini dong. biasanya daun. Iya. Daun tembakau. Daun tembakau. Daun tembakau yang difermentasi 2 tahun. Serius Bang? Iya, Aku baru jadi- tahu nih, serius. Dia Berarti beda buatnya sama lama ya? Lama, prosesnya itu panjang lah. Aku boleh sekalian bakar nggak? Boleh. Kita mau dibakar Pak. Bukan. Membakar suasana. Ini potong dulu. Oh ini Itu how to-nya. cara-caranya. Oh di fogging dulu ujungnya. Iya. Tapi koreknya memang harus yang gas gitu ya Bang? Harus Atau gas. kalau yang Kalau biasa? yang biasa-biasa cetak-cetak itu? Hah? Nggak bisa, dia harus gas. Oke. Jadi sebenarnya cigar ini bisa dibilang penghilang gugup juga sih. Oh serius? Iya. Oh ya aku pernah tahu. Jadi aku pernah nonton satu podcast ya, G Pamungkas. G Pamungkas. G Pamungkas ya. Dia tuh yang beneran apa ya? Sulit tuh kalau ngomong. Oke. Apalagi yang ada pressure gitu. Mm-mm. Dia tuh sambil nyigar, Supaya lebih tenang lagi. lebih tenang dan dia bakal bisa lebih enjoy kalau dia sambil nyigar. Saya takut nih Pak. Kenapa Kalau tuh? dia nyigar dia ketenangan, diem dia ujung-ujungnya. kayak oke gitu ya. Sore lagi ya. Oh iya, gini ya, indah ya. Ditanya apa jawabnya apa gitu ya kan. Takutnya nih. Nggak, beda. Enggak beda. Oh, dia beda. Itu beda. Beda ya. Wede. Jadi emang sistemnya kayak gitu, dibakar dulu. Bakar dulu, ujungnya baru dihisap. baru Terus dihisap. diputar-putar. Supaya Panas kan? Biar ada kena angin aja. Ini saya kira penting ya. ngadem nih Pak. Ternyata memang apa kayak ngadem nih. Diputer-puter aja. life hacknya masing-masing. Iya. Tapi budaya cigar ini dari Budaya mana? cigar ini sebenarnya dari Europe ya, dari Anjay. Eropa. Europe. Tapi Jadi aslinya sebenarnya- Melayu. Bukan. Tenenet. Bisa juga sih itu. Itu Europe juga kan? Europe juga. Ini sebenarnya budaya yang dibawa oleh company Belanda ya ke Oke. Medan saat masa itu orang Melayu, orang kita juga punya budaya untuk memanfaatkan tembakau sebagai alat untuk ya refleksi lah ya. Oke. Itu dengan cara menyuntil. Kok pernah tahu orang Tahu taruh? tuh. Bukan, itu- nyentil. Nyentil. Itu apa tuh? Sentil, itu sentil. Sentil itu yang untuk nyuci. Apa itu?
Untuk nyuci tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Gayung. Udah, biar jauh aja. Biar nggak dibahas lagi. Gak penting loh. Iya. Daripada panjang suntil apa gitu. Ada lagi sentil. Apa? Balapan. Lanjut bang. Gimana? Nggak nyambung ya. Sentul. Terus. Itu kalau tahu tepak sirih yang nyanyi. Oke. Kan itu tamu itu kan dikasih hadiah. Tarian pembuka biasanya. Tarian pembuka. Itu di dalamnya itu persembahan. dari persembahan itu di dalamnya itu ada tembakau, sirih, gambir sama kapur. Atau Stasiun. apa? Ya kapur. Stasiun. Bukan expo. Jadi di situ udah ada tembakau. Oke. Jadi sebelum datangnya Belanda di Medan, di Tanah Deli pun juga ada budaya tembakau, tapi nggak dengan cara dibakar. Jadi yang bawa budaya menghisap rokok dan menghisap cerut itu adalah orang-orang dari luar. Oke. Berarti memang dulunya itu cuman sekedar ada kotak isinya kayak tembakau tapi nggak dibakar. Iya, cuman dihisap-hisap aja. Oh. Dengan cara kayak nyirih itu. Ini nyirih. Berarti tembakau mentah bisa dibilangnya. Iya. Ditaruh di apa itu, baru ditaruh. Baru akhirnya masuk sigar ini. Nah, sigar ini pun sebenarnya adalah propertinya orang-orang bangsawan dan eksklusif Iya, pada zaman itu. Nggak sembarangan nih orang. Sampai bisa sekarang nyigar. nggak sih kayak jarang ada orang nyigar kan? Ini Kayak- karena mahal ya, ekspensif ya. 3 juta katanya satu batang Enggak, ini. enggak 3 juta. Ada juga sih yang jutaan, tapi Ada juga. Peaknya berapa? Segini. 3 juta segini pak. Wah gitu. Enggak gitu. Oh, itu tiap hari dia habis nyigar kan, satu hari dia gitu terus. Kenyang terus. Asli. Terus itu akhirnya ini berapa tadi harga paling tingginya berapa? Peaknya. kalau tembakau Deli ya, Aha. itu 5.500.000 isi 10 batang. Oh isi 10 batang. 10 Berarti batang. per piece 550.000 Iya. per batang. batang. Beli 1 slab nggak sih? Gak usah. Dan Jadi banyak yang murah juga. Nggak hanya segitu, ada yang price-nya 15.000, 30.000 tergantung masa fermentasinya. Dia macam wine, semakin lama Makin mahal. Semakin mahal. Makanya dia pernah beli kan. pernah beli yang harga 23.000 apa segitu. Satu bungkus rokok itu Satu bungkus rokok, iya. Terus kan kurang cocok kayaknya bang. Atau salah cara nyobainnya, nikmatinnya. Jadi pas nyoba kayak malah dada sesak, sakit dada, Emang mulai beda merindu sama gitu rokok kan. ya, Ca? Bukan, nggak mulai merindu juga. Sakit dadaku. Nyanyi itu. Sakit dadaku. Aku mulai merindu. Tapi naik kilam yang cigar gitu. Aku sambil pakai kacamata kayak juga lo- boleh nggak? Boleh. Boleh. Silau ya. Memang agak terang sih hari ini. Oh Jan, saya Jadi- entah kenapa kayak ngerasa saya dekat dengan beliau ini. Kayak abang-abangan yang udah kenal gitu. Tapi kayak tadi pertama kan, bang, halo kayak out of nowhere. Kita belum kenal sebelumnya bang ya. Kita belum kenal sebelumnya ya. Jadi kita ini ada isinya ya. Ada. Ya, kita belum pernah kenal sebelumnya. Enggak, bukan sulap. Bukan ya? sulap. Oke. Bukan sulap. Jadi ngerasa karena abang suka yang vintage gitu ya. Dari Atau memang outfit. bawaan sigarnya harus memvintagekan diri. Sebenarnya karena sering main-main sama orang tua sih. Karena notabene pengguna sigar tuh up Iya. 35, up 30. 35 yang udah settle lah, yang udah. Ah, itu dia. Settle apa Settle. Itu dah garis bawahnya yang udah settle. Iya. 5 juta, Bukan 500. umurnya masalahnya kan. 5.500.000 pak. 10 batang. 10 batang. Aku kan jual juga, cuman aku nggak jual dengan harga segitu ya, paling 500 pol isi 10. Oh, berarti yang Tapi ada juga yang sebatang, yang isi 2. Oh, ini barangnya. Iya, ini barang. Cigal, loyal Kelihatan cigal. mukanya ya? Maaf ya aurat. Ada gitu orang mau syuting nggak bawa sepatu gitu. Tadi ceritanya ada nih aku potong ya teman-teman. Aku potong dulu ya. Kenapa tidak pakai sepatu? Aku sudah terkejar kereta api. Biasalah orang jauh kan naik kereta api. Aku udah letak sepatu di samping motor. Oke. Pas. Lihat waktu 11.47. Oke. Kereta api 11.50. Bagus. 3 menit nih 3 menit jaraknya dong. kan. Letak sepatu, kunci pintu segala macam, terbang-terbang nih, polisi tidur pun jumping-jumping lah ya kan. Oke. Jatuh. Nggak jatuh, belum. Jangan doain jatuh lah. Belum. Enggak jatuh, anjing. Enggak langsung apa ya? Langsung divonis gitu, jatuh Iya. gitu. Masa kan nyampe kan? Nggak jatuh kan? Nggak tapi jatuh, ya. aman. Nah ya udah, sampai di stasiun, duduklah di kereta. Nengok waktu pas nih, nyampe 11.49 berapa detik Oke. sebelum berangkat. Duduk di kereta. Duduk Oke. di kereta. Kok kayaknya ada yang kurang gitu. Anjing nggak pakai sepatu. Itu ada penyakitnya. Apa itu? Psikologis tuh ada penyakitnya. Apa namanya?
penyakit tolol. Apa penyakitnya? Ya itu. Masa bisa gitu kayak penting gitu loh, Mas. Ini buat Gimana? sendiri atau kayak mana? Apanya? Memang ada istilahnya. Nah, saya buat sendiri. Buat sendiri. Ya saya minta maaf untuk seluruh dokter psikologi se-Indonesia. Iya nih, dijudge ya tolong ya. Saya enggak. Dijudge ya, enggak ada. Karena teman saya ini. Ditolong enggak ada tolokologi. Jadi balik lagi lah ke Sigar. Balik lagi. Tadi tuh intermezzo lah kenapa tidak pakai sepatu. Ya. Jadi akhirnya ini ada yang jual, Bapak jualnya harga 50-an. 50-an lah, 50 60 sebatang. Batang. Iya, aku jual 70.000 lagi kemarin. Ada orang beli sama aku. Beli sama dia lagi. Aku 75 belinya. Ketipu gue ya. Kayak beli sama Anda nih beli jual saya. Nambah goceng. Nah, nyari untung kan Pak, biasa lah. Iya, ya benar. Tapi sekarang udah banyak yang pakai Sigar. Saat ini ya, aku kan jualnya di tempat wisata. Oke. Hyros. Enggak. Bukan. Kamora gitu, enggak. Bukan. New Zone. Bukit Lawang gitu. Bawang. Bule soal marketing. Bule. Bule apa? Bule. Aku lebih ke wisatawan, orang yang butuh oleh-oleh apa sih khas Medan. Nah, aku mau sekalian edukasi. Bahwasannya dulu Kota Medan ini adalah penghasil tembakau. Komoditas unggulannya tembakau. Bener. Dulu kan Tembakau Deli pernah dengar Benar. nggak cerita Tembakau Deli? Tembakau Deli, cerita Tembakau Deli pernah dengar nggak? Nggak tahu. Sama, gimana Bang? Nah, jadi dulu Anjing lah Jangan kira-kira. berharap lebih sama saya, Mas. Jadi dulu sebelum kemerdekaan. BTW sambil diminum, guys. Iya. Oh, boleh. Sambil minum. Cold brew. Sama ada vanilla latte. Gokil, call bro. Aku udah milih aren duluan. Aku tuh nggak bisa minum kayak gini, Jan. Aku, Oh, memang harus itu kan? ya. Berarti serius. pas. Gimana dulu ceritanya? Sebelum kemerdekaan dulu, kan ada tuh 1944. zaman kesultanan tuh. Oh, di Medan. Kerajaan ya. Belanda tuh datang ke Medan untuk nanam tembakau di Tanah Deli. Oke. Udah tuh, akhirnya pembangunan Kota Medan ini ya berasal dari putaran uang komunitas tembakau. Oh, Tapi memang- kalau tahu logo PSMS tahu nggak sih? Itu Tahu, Ayam, daun ayam. tembakau. Bukan, itu daun. apanya? Itu Itu apa ya? Kinantan. Orang Binjai sok tahu ini. Ada sama dari Serdang. Medan, saya. Serdang. Tribun Utara saya nonton SMS. Sedang. Logonya Bukan. Logonya logo daun tembakau. Yang tengah itu. Oh, 8 ya, 8 ya? 6. 6. Sorry. Itu logo tembakau. Jadi dari situlah PSMS terbentuk dari uang tembakau juga. Dulu sih mungkin dari Ciri khas kotanya. ciri khas kotanya tuh dulunya Kota Medan penghasil tembakau. Dia rumah sakit juga namanya Tembakau Deli ya? Rumah sakit Oh tembakau. iya, Deli. ada rumah sakit tembakau Deli. Yang sampingnya Putri Hijau sekarang. Oh iya. Tapi memang orang pengguna Sigar itu suka berantem gitu ya. Udah gitu. Ini aku lihat ada keretakan di kacamata. Jangan Nanti jatuh. Jangan diri gitu. Tadi aku dipakai kan kok kayak ada. Ini pas make ini, terus bawa pulpen. Made in black. Ini kalau kita diem nih, Jan. Iya. Alien. Dihilangkan memori-memori Iya, kita memori ya kan. Itu dia. Tembakau. Tapi Ngantuk. apa ya? Fun fact-nya. Orang tua aku tuh yang bekerja di salah satu bidang pemerintahan, Aha. apa kita bilangnya? Perkebunan di bidang tembakau. Oh iya, bosmu dulu. Ya. Almarhum Bos Jawa. Almarhum bos cowok suka Bapak, tembakau juga berarti. Berarti tembakau. memang dari dulu sih tembakau itu. Dari zaman Belanda kan? Dan Tapi nggak pernah dijadikan produk, selalu jual mentah. ke Iya, Belanda benar. sama Jerman. belum ada Sigar dan Makanya aku segala kemarin macam. bergerak dari sebagai penggiat budaya, aku budayawan. Bisa dibilang mungkin ya, izin, tokoh pemuda Melayu. Oke. Takkan hilang Ada Melayu basicnya di juga soalnya. Jadi aku mensuarakan tembakau Deli, mensuarakan tentang histori akan sejarah masa lampau. Sampai akhirnya aku udah punya kepentingan bisnis. Oke. Ya itu tadi karena aku mengira kayak Kota Medan ini kurang nih kalau Cerutu nggak bisa jadi souvenir khas oleh-oleh nih. karena kan Bolu kan Bolu, dari Medan Bolu, Bika Ambon. Iya, Bika Ambon. Baju I love Lektoba. I Itu love- Sumatera Utara kan? I Iya. love Istana Maimun. Tapi kan harus kesana-sana dulu belinya kan. I love you. I love itu. Enggak bercanda saya. Dibalasnya jangan serius gitu. Bang, tapi aku boleh cobain nggak? Boleh. Boleh ya. Asik kan. Tapi ini bukan tembakau Deli sih, ini mix antara tembakau Lampung sama Jember. Karena kalau tembakau Deli itu mahal yang kayak aku bilang tadi. Oke. Itu 5.500.000. Itu yang pure tembakau Deli. Pure ya? tembakau Deli. 5,5. Karena dulu tembakau Deli ini salah satu rapper pembungkus terbaik di dunia. Bahkan Di mensuplai dunia ya? iya, 90% tembakau di Eropa itu berasal dari Tanah Deli. Jadi kalau soal gulungannya sendiri, Kak, itu daun. Daunnya itu banyak yang produsen kah? Maaf ya Bang Abang ya. Gimana ngambil? Saya dari tadi lihat. Oh, Tinggal Ada diusap-usap seninya dia, aja. ada seninya. Ya, Namanya Royal seni. Cigar.
Gokil. Jadi memang si produsen daunnya itu banyak tapi yang untuk Banyak. menggulungnya. Oh enggak. Ini kalau di cigar maker lah ya, membuat cerutu itu banyaknya di Jawa. Di Tapi Jawa. di Kota Medan, Sumatera Utara. Walaupun dari dulunya 22.000 hektar penanaman tembakau masa zaman Belanda sampai sekarang hanya tersisa 22.000 hektar, bro. hanya tersisa 4 hektar. Baru sekarang dihilirisasi jadi produk. Bang, izin lagi boleh nih ya. Bang nutupnya gimana? Tadi dia sebenarnya aku liatin kan, udah bisa. Cuma Tapi kok kebuka lagi. Lagi ngobrol kan ya, gitu. Bang yang dipotong Berat sini ya. sih ini. Rusaknya. Nanti aja. Ah, udah, itu bantuin dia, aku nyutupin ini. Ini dia dipotong dulu. Ah, ini cara menggunakan ya guys ya. Menggunakan cara menikmati. Dipotong dulu. Potong dulu, Oke. dibakar. Abang bakar aja. Abang yang bakar atau aku? Abang aja. Oh, dia harus merata gitu ya bang ya? Iya, sampai dia hitam. Oh. Udah dia hitam baru dihisap. Tes. Cara ngisapnya Abang sebelumnya memang merokok. merokok. Oh, merokok. Tapi dia nggak di inhale, nggak di. Oke. Di kumur-kumur aja. Kumur-kumur. Coba. 3 kali. Enggak. Enggak harus 3 kali Itu- kayak. itu. Wudhu jadi. Ya. Habis cuci muka ya. Jadi tarik aja biasa. Salah duduknya nih. belum dibakar itu. Salah duduknya sama makanya juga. Ya, isap, Bang, sama isap. Udah cukup. Kumur-kumur aja buah. Enggak kayak Listerin juga sih kumur-kumurnya. How it feels. Aman. Aman guys, kita. Pertama. Iya, wajar. Kedua coba. Betul, silakan. Nanti penjaga saya yang narik ya. Iya. Berasa Pablo Escobar. Jadi ini Dia tahan memang- berapa lama nih satu cerutu? 1 jam sih, 45 menit. Orang kan ngiranya, oh cerutu habis berapa hari, padahal enggak. Kalau dia Sejam. dinikmatin sejam. Nah ini dia cerutu aku cerita. Udah lanjut aja. Jangan judging gitu mas. Gini ngobrol aja udah. Cerutu ini Santai. dari dulu dia memang eksklusif ya untuk kaum bangsawan ya. Oke. Ya kita kalau nikmatinnya tuh di keramaian tuh kita like a boss ya. Kebanyakan karena Iya. di film-film juga kayak gitu kan gambarnya Iya. kan. Orang disugesti maksudnya kalau cerutu nih ya dia mafia, dia ini dia. Benar. Dia kayak Pablo Escobar. Mungkin ini karena kami bercerutu berdua, ini antara Fidel Castro dan Saddam Hussein jadinya. Us, aku bagian yang diculiknya gitu ya, kayak aku gini aja ya. Dan ke situ orangnya. Oh, ya. Kamu bagian ini yang beli. tes. SS. Kurir ya. Kurir ya. Tapi yang aku rasain rasanya tuh kayak Marlboro. bener, kayak rokok putih ya bang. Iya, tapi dia rokok putih, dia nggak ada tar, nggak ada saus, tapi lebih bold, lebih tebal. Lebih bold ya. Nah ini dia sebenarnya untuk properti diplomasi sih. Jadi untuk Oke. deal maker, jadi untuk membangun keputusan-keputusan besar itu pimpinan-pimpinan itu pakai cerutu. Ini kan kita sama Malaysia tetanggaan ya. Ya. Budayanya mirip-mirip lah ya. Kalau ada konjen atau apa, udah jadi souvenir belum? Belum. Tapi orang konjen Malaysia Tahu. pernah beli sama kita. Oh iya. Belanda juga sih. Udah pernah diklaim Malaysia juga? Enggak, jangan. Apa nih? Awalnya coba nih. Gitu ya. Ciga dari Malaysia. Oh iya, aduh, anak macam ini jauh sangat. Tapi aku memang target ekspansi. Seandainya nih bisa ekspansi, aku memang targetku di Malaysia karena aku mengklaim, overklaim bisa dibilang sih, ini adalah warisan budaya. Iya, Karena kan iya ada sih, keterkaitan budaya Melayu nih terhadap ya serumpun lah. Iya, kita kan serumpun sama sana kan soalnya kan. Mungkin lah daya beli lebih kuat di Malaysia sih. Kenapa? Karena Ya karena di Medan nih uang sudah banyak ke Kamboja. Oke. Daya beli juga mending beli sebungkus katanya. Daripada beli satu batang sigar. Iya. Betul. lebih baik kemana tadi? Ke Kamboja, ke Kamboja, Kamboja. ke Kamboja. Tapi apa kabar? Sehat kan semuanya kan? Nggak, soalnya kan Kamboja tuh juga banyak sektor yang lain. Iya, Banyak benar. dagangan Banyak yang lain, liburan ke sana. liburan. Tahu nggak ada warkop mie Bangladesh di Pecel sana? lele juga ada di sana. Pecel lele ada. Pecel lele juga ada. Tapi bukan pecel lele namanya di Kamboja. Jadi apa? Pelenang Noi. Ah, Itu Thailand. Ada orang Thailand, yang jual orang Thailand. Masa nggak boleh? Boleh. Iya. Tapi kan tadi dia ngobrolin nih Bas, kalau Yup. dia budayawan. Iya budayawan. Melayu dan segala macam. Selain cigar, aku pengen tanya nih. Aku Ya, abang Bapaknya aslinya Basicnya basicnya apa nih? apa? Karena anak muda jarang yang kayak gini kan? Oh. Kebetulan. Masih muda kan? masih muda, 25 tahun. Ah, sama, seperempat abad. Tapi kayak kita. 40 ya, Bang. Enggak. Udah 9. 41. Di bawah di atas ya.
Tapi basicnya apa? basicnya. Aku suka sejarah. Tuh sama lagi. Kok sejarah? Sejarah. Konspirasi? Enggak, sejarah ya selama ini kan kita di SMA, di SMP dicekokin oleh sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Majapahit atau cerita-cerita yang masa lampau lah. Lebih ke pelebutan wilayahnya kan, bukan budayanya sebenarnya malahan. Nah, aku lebih senang bahas sejarah tuh, pelajari sejarah tuh yang dekat-dekat aja dulu. Yang aku Sama. atau kakekku yang hidup di masa itu. Oh, kakeknya Sumatera Timur? Tahu? nggak tahu aku Sumatera Timur. Dulu Medan tuh dalam Sumatera Timur. Oh, ada bagian Provinsinya lah. Provinsi. Oh, sekarang ada lagi syuting kan? Bahkan negara dulu kayaknya. Jadi negara bagiannya dari Indonesia. Sebelum Sumatera jadi Timur. Indonesia, Sebelum jadi gabung. kerajaan-kerajaan Jadi itu. sultanan-sultanan, Langkat, Oh, oke. Asahan, Delhi, Serdang. Serdang. Berarti almarhum sering cerita juga kan Sering. soal Sumatera ini kayak mana? Karena ini fun fact lagi, yang nggak terlalu fun. Tapi fact. Jadi bagus gitu. Oke, siaran aja lagi. Kakekku itu adalah salah satu yang pernah ngerasain Sumatera Timur. 1920 berapa gitu. Kalian temenan nggak nanti? Sebagai apa lu? Sebagai orang yang pernah jadi rakyatnya. Oh. Gitu di Sumatera Timur. Dulu Sumatera Timur ini pernah sempat jadi negara ya, namanya negara Sumatera Timur. Jadi dulu sebelum NKRI, setelah kemerdekaan itu pernah ada gejolak yang membuat Indonesia ini jadi negara federasi, negara bagian. Nah itu dibagi ada negara Madura, negara Sumatera Timur, negara ini. Nah itu saat itu pimpinannya, presidennya federasi itu di Sumatera Timur tuh presidennya wali negeri istilahnya. Ya. Itu Oke. Tengku Dr. Mansur. Makanya ada jalan Dokter Sucipto kan? Iya. Dr. Martin. Boyke sih. Dokter Martin, Dokter Boyke. Dr. Boy. Lebih Apa kabar, parah. apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat, sehat. Berarti tuanku Dr. Mansur, Tuan Dr. Mansur. Tengku Dr. Mansur. Tengku Dr. Mansur. Berarti yang memimpin federasinya. Sumatera Aku belum Timur. tahu sejauh itu tuh. Tapi aku ini boleh dibahas nggak sih kayak Apa tuh? keluh kesah aku. Aku selaku putra daerah suku asli tempatan. Nggak boleh. Oh, enggak. Yang lain. Kita bahas bola ya. Jadi bola waktu itu masih SMS kalau Sumatera Timur. Enggak lah, belum ada sih. Belum ada ya? Kan 1950 kan? 150. Jam 4 kurang 10. Oh iya, jam 4. Jam 8 kurang 10. Jadi kayak mana kalau kesana tadi? Itu bisa. Kayak enggak Ya, boleh ini beneran kan gitu di ya. Kota Medan ini Langsung kan bingung nih soalnya. ini adalah tanah adatnya Melayu Delhi. Tapi sampai sekarang untuk monumen penghormatan terhadap leluhurnya bangsawan Melayu Delhi lah, ya kesultanan. Maka nama jalan pun nggak ada loh di Medan. Sungai kan yang ada? Sungai Delhi. gitu. Cuma jalan nggak ada. Tapi Kayak- ada Istana Maimun sebagai penghormatan kerajaan Delhi. Udah cukup sih itu ya mungkin ya. Ya mungkin ya bagi pemerintah kita ya, aku nggak tahu juga ya kan. Mungkin lah, karena memang masih hidup kan. Hidup. Istana Maimun itu masih ada yang berkunjung. Sultannya juga masih ada. Ada sepeda listrik di situ. Ada sepeda listrik. Kemarin pasar malam, Pasar malam juga. Pasar malam. Penyisalan sampah banyak kan. Iya. Kenapa ya orang Medan susah buang sampah ya? Karena Ini kayaknya sehat semua kan. Itu aja dari tadi ya kayaknya ya. Saya nyigar santai. Memang buat tenang sih. Iya kan. Jadi males. Sayang aku boleh coba sigar ya sayang. Iya. Ya, tapi bener ya memang tadi kayak di Medan tuh Bener, Pak. terutama ya Agak panas ya. Medan ini krisis penghormatan sih. Untuk yang sebelum-sebelumnya udah membangun Medan. Iya. Bukan aku minta privilege, aku keturunan bapak pembangunan kota Medan modern atau aku. Mungkin kalau di Jawa mungkin ada glorifikasi, ada penghormatan ya. Anak kiai, anak Iya, apa. iya. Nah di Medan itu nggak ada krisis penghormatan. Karena kan kesultanannya bubar atau tidak ada lagi. Iya dinasionalisasi semua. Iya udah NKRI semua jadinya kan. Makanya aku bisa klaim ini sebenarnya punya tokku warisan tanah Delhi. Oke. Karena dulu dia yang nanam sama Belanda kan. Ini ngambil tembakonya kalau tembakau Delhi di mana sekarang? Di PTPN 2 di Pelumpang Hamparan Perak. nah Bos bapakku polisi dulu tuh? ya Almarhum situ? PTPN 2. Kenal lah di lagian kalau. Enggak juga gitu juga berarti. Enggak gitu juga. Enggak. Dia kan di daerah sana kan, di tempatku, di Patumba. Itu antara Dulu itu kopi, kebun sawit. apa? Oh Kopi, iya, sawit. kopi. Karena ada jalan kopi situ ya. Kebun kopi. Ah, itu rumahku, Marindal. Di Pasar 3, Di kebun kopinya. Sari di mana? Dulu zaman PTPN 2 tuh, PTPN 2 tuh pernah supply 200 batang tiap bulan tuh untuk Soeharto. Cigar. Cigar. Berarti ya 98 ke bawah lah ya. Iya, jadi Cigar ini kan udah aku bilang tadi properti diplomasi lah, apa? Untuk hadiah, untuk nikmatin barang. Karena
ketika terbakarnya sebuah cigar itu menandakan orang yang bakar cigar itu dia senang dengan tamunya. Bentuk penghormatan. Kenapa? Karena dia ingin ngobrol lebih lama. Soeharto itu bisa lebih lama ngobrol bakar cigar. Ya mungkin ya ini kita bahas aja. Karena bisa terjaganya kekuasaan selama 32 tahun itu karena cigar. Karena dia memutuskan hal-hal besar dengan membakar sebuah cigar. Membantu memutuskan hal-hal besar. Iya. Ketika yang kecil di tanganmu yang kau bahas ada curhat dan gibah, hal kecil kan. Tapi ketika yang besar di tanganmu yang kau bahas adalah tentang negara. Ketika hal kecil di tanganmu, masalah kecil yang datang. Ketika hal besar di tanganmu, Mei 98 yang kejadian. Ketika kecil di tanganmu, kecil lah dia. Ketika besar Di tanganmu, besar lah dia. Tapi artinya besar, Pak. Iya, maksudnya kan hal kecil membuahkan hal kecil, hal besar membuahkan hal yang besar, baik positif maupun negatif. Aku jadi agak takut sedikit ya karena wiu tadi ya. Tapi balik lagi yang aku pengen tanya lagi. Aku first impression anjay. Pertama kali lihat Bang Dery langsung kayak gokil nih. Iya. Udah kebayang gokil dari fashion statement-nya gitu. Fashion statement Bang. Karakternya kuat sih. Komis nomor 2. Karakternya kuat gitu kayak dengan jalan aja dia jalan nyapa kayak halo Bang kayak wah gokil nih orangnya. Fashion statement Abang seperti ini apakah karena Abang suka sejarah atau karena budayawan atau kayak iya senang aja. Hal yang gini aja stylenya ya. Karena memang ya shock culture juga sih. Oh, iya, Emang dulu Shock culture karena udah aku seperti sering ini main-main fashionnya? sama orang-orang yang saling respect Bang mungkin ya. Oke. Itu tadi mungkin ya. Maksudnya dalam pandangan Abang tentang aku kayak mana nih? Gayanya. gaya Outfit. Oh, agama. Outfit Abang Outfit keren bukan kali. sikap ya? Bukan. Sikap Abang good. bagus lah. Good boy. Outfit. Karena Green boy. aku sebenarnya senang sama lagu hip hop bukan berarti aku rapper ya. Aku punya referensi sih. Pakaian-pakaian anak hip hop di luar tuh ya gini. Memang style seperti ini. sih? Kayak old school gitu ya. Tapi membantu untuk menjual cigar kan outfit kayak gitu. Iyalah personal branding bukan berarti aku tiap hari Kayak gini. enggak. Tapi tidur pakai baju partai kan? Iya, baju kaleng cat. Paling set. Cat. Saya boxer AC Milan. Tapi warna biru. Warna biru terus logonya AC Milan. Kayak sarung sih aku Bang kalau tidur. Kayak mama aku kan pernah aku ceritain kan? Iya, dia, iya, dia beli iya. daster Gucci merengnya. Gokil. Ada banyak. Tapi jahitannya kan gak nyambung tuh. Jadi Gucci gitu. Dia bukan Gucci. Apa ya, bagian mereka nggak sesuai kan? Gucci aja. Anduknya LV dia. Apa tuh LV? LV itu penyanyi. LV. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Dia belinya di ini. Shopee. Berapa gitu? 35 apa? Tadi kalau kesannya apa lagi dari sebagai pemuda Apa sebagai Budayawan putra daerah lah ya? putra daerah. Putra daerah kayak bentar, ini kenapa kau bisa klaim kau putra daerah? Alasannya apa? ya aku salah satu bagian kerabat dari validasi lagi nggak apa-apa ya. Lah kan fact tapi kan. Baik. Keturunan dari bapak pembangunan kota Medan modern. Siapa Sultan tuh? Delhi. Oh. Kerabat Sultan Delhi lah ya Iya, simpelnya. Kita Maimun ke berapa tuh? Kalau hendak membeli stroberi, Cakep. stroberi dibeli Simpang Limun. Ah. Perkenalkan saya Koderi. Saya lahir di Istana Maimun. Oh, Istana Maimun. Ada rumah sakit berarti Istana Maimun kan? Jalan-jalan ke kota. bukan rumah sakit. Di Istana Maimun tadi katanya. Aku mau pantun juga loh. Oke, boleh. Jalan-jalan ke Masjid Raya. Cakep. Jangan lupa membeli kerupuk. Cakep. Ngapain ke Masjid Raya kalau cuma beli kerupuk? Cakep. Sholat. Apa ada pantun? Bagus. Tapi keresahan Abang selain dari tanah orang pribadi tanah Melayu, selain itu, oh mau pantun lu? Mau pantun. Oke boleh. Jalan-jalan ke Delipa. Oke. Ketepak. Kan aku bilang. Oh iya. Kita lanjut aja. Karena Saya agak sudah kesel. mulai lama mengenal dia, Pak. Aku keresahan aku sih sebenarnya dalam bisnisku sih. Kayak aku pegiat budaya. Oke lah, nggak usah aku validasi itu lah. Aku anak muda yang mau survive nih terhadap bisnis yang masih merintis dan berproses. Udah berapa lama BTW? 3 tahun sih. Tapi aku mulai dari 2020 udah tahu cigar. Tapi aku fokusin Bisnisnya 2022 gitu ya. 2022 akhir. Aku kurang dapat support aja gitu. Masalah aku ini lagi mulai proses administrasi apa segala macam lah perizinan ini. Buat haki ya? Buat aki, buat cukai atau segala macam. Tapi rasaku aku sering hadir di event-event Pemko, Pemprov atau segala macam, tapi
nggak ada privilege kayak glorifikasi sih, kayak ih anak muda kerja susah, apa susah, tapi dia mau survive. Oke, Kita jadikan binaan, yuk dinas ini gitu. Ada gitu. Tapi memang what's your apa yang kamu harapkan dari Medan? What's your hope in Medan, gengs? Kaget saya. Kaget. Ya mungkin aku aja yang kurang menjemput bola atau Iya sih. Ya bisa jadi kan bagi macam jalan proses bakal ada hal positif kan. Apa yang kita tekuni, kita yakini jalan ya jalan pasti. Ya kalau aku pribadi nanggepinnya, aku tuh selalu punya satu prinsip. Aku percaya satu kesadaran bakal buat bangkit kesadaran lainnya sih. Jadi kalau nggak ada yang mulai kayak abang, nggak bakal ada jalan. Mulai aja dulu. Apa tuh? Hashtag nih hashtag. Oh, Ini mulai hashtag. aja dulu. Oh bukan kabur aja dulu ya. Bukan. Oh, tapi memang betul sih, anak muda sekarang susah loh mulai kalau mau dia berkembang. Atau dia mau buka bisnis atau apa, dia pasti dia pengen instan nggak sih? Ah iya. Tergantung mood juga kadang. Iya Iya nggak sih? juga. Tapi memang keinstanan itu yang orang cari. Karena kan orang tuh ngeliat rata-rata suksesnya dulu kan. Sosmednya bagus, kaya, cakep. Kan waktu dia udah di atas. Iya. Waktu dia merintis, Ya kayak aku pun nobody knows, dulu, kan? bukan berarti aku bilang aku sukses ya dengan bisnis cigar ini. Tapi aku bisa klaim aku udah sukses ngidupin diri aku sendiri ya. Nggak Tapi bisa 3 tahun sih survive sih buat bisnis. Survive? Iya. 3 tahun tuh lama ya. Iya, Cukup lama. Cukup lama itu buat bisnis. aku bisa ngidupin diri aku, ya udah bisa bilang nggak nyusahin orang tua lah. Ya itu mana-mana dulu megang alat-alat, Alat berantem? bukan alat boxing, enggak. Bukan. Alat Gym dari. Mau kemana? Cabul gitu ya. sambil Nongkrong. Megang tas gitu, isi daun-daun, alat-alat. Aku ke kopi shop gitu, gulung serutu. Oh, itu untuk ngebangun hype-nya itu ya. Iya, sampai aku dikenal orang. Oh, dari mana? Dari serutu. Ya kemana-mana aku bicarakan serutu, kemana aku bicara. Sampai seberproses itu gitu. Bisa aja aku kerja misalnya tadi mana gitu kan, kalau aku nggak mau Benar. Tapi memang alatnya tuh khusus ya buat Enggak, menggulung. itu pakai tangannya, skill dari handmade lah. Oke. Berarti yang ngangkut tadi ini handmade. Gulung sendiri nih. Sekarang udah ada penggaji. Oh, udah bisa menghidupi orang lain juga, Pak. Udah ada karyawannya? Iya, tapi nggak di Medan, di Lampung. Oh, berarti Custom lah, sistemnya dari Lampung lah impornya. Iya, nggak, aku beli bahan yang ngerjain di sana. Langsung dari sana. Gokil. Keren sih. 25 tahun, Pak. Dia, maksudnya dia dengan bisnis 3 tahun yang udah berkembang dan yang nggak habis-habis juga ini yang habis dari tadi ya. Kayaknya menurut saya sih segini aja. Jangka panjang ya. Aku tadi ngisap kan. Berarti kalau dia sejam, berarti ini udah setengah jam nih. Ini Kalau udah setengah jam ini belum kan? Oh udah. Udah, karena aku tahu ini. Seru tapi. Udah segini dia setengah jam. Oke. Berarti kita bisa pakai time in lagi ya, time capsule itu lagi ya. Pakai ini aja Ya, nih. next nanti kalau Ini nggak ini 10 menit nih. salah 9. Saya hitung kok dari tadi. Salah, Saya hitung. anjing. Saya hitung, Pak. 9. Sok tahu. Ada 10 nih. Jadi 9,7 soalnya. Berarti ini bisa dibeli di mana, Der? Ya. Kalau emang mau Royal Cigar ini. Bisa dibeli online lah sih di royalcigar.mdn. Royal Cigar MDN. MDN itu apa? Medan. Oh Medan. Kira ada lucunya kan? Mancing nih kan? Kira ada lucu-lucunya apa? Kayak Madiun ya kan? Madiun atau apa gitu kan yang lain. Oleh Sigar PLN. Apa itu Pel? Polonia. Kan? Masuk kan? Masuk gitu kan. Belum dapat Anda kan? Belum. Masih mikir nih. Mana soalnya parahnya. Matahari tuh direct langsung Bos. Royal Sigar BJ. Apa tuh BJ? Binjai. BJ. Ya. Ya. Apa yang Anda pikirkan? Benji, kalau Benji bisa Benji. Banjarnegara. Banjarnegara. Saya lain lagi. Oh, Blonje. Blonje. Stop. Apa kabar semuanya hari ini? Udah mau? Udah apa? Tapi gimana? Oh tapi bareng nih ya. Oke. Mungkin abang nanya Mau aku. cobain lah, Bas. Relax ya, Yang relax ya. Boleh? Boleh, boleh. Nah, Biar nurut Relax aja. ya. relax. Aku ngerasa lebih kayak lebih kali. Jadi aku ngerasa lebih kayak santai dan apa ya? Karena kayaknya mulut penuh nikotin jadi lebih tenang gak sih? Iya. Iya. Dan kan? karena nggak dihisap juga sih. Cuma Dikecap dikumur aja. aja. Tapi tadi aku coba untuk inhale masih asik juga. Baru sekali kan. Dia pasangannya pairingnya sebenarnya bukan kopi, tapi wine whiskey. Masuk deh sih kalau Simpen ah. Itu bisa dimatiin nggak kayak rokok? di cutter aja di Oh, ujungnya. Oh tapi bisa untuk misalnya aku tarik sekarang baru aku cutting nih potong. Per malam aku bakar lagi bisa. bisa. Itu makanya Ada jangka waktunya. Ini pakai tabung ini aja nanti dibawa. Dipotong terus masukin. Apa coba itu? Ayo. Tabung coba Oh, tuh. tabung. Aku biasa pernah ada yang beli cigar juga. Yang gak asing gitu bentuknya ya.
cewek beli cigar tapi cigarnya nggak nikmatin. Dia butuh apanya? Butuh tabungnya aja mungkin untuk letak kopi atau Penelitian laboratorium. Iya, Mungkin dia mau bawa apa, ditaruh sini diputar. Apa sih namanya buat isi pensil kan biar nggak hilang-hilang. Ya, Di situ bisa. tabung reaksi tahu. Tabung reaksi Ah, bisa diputar. juga. Iya, iya. Aman. Bahaya sekali ya. HP-ku. Boleh diambil? Boleh. Jadi gitu, Bas. Siap. Itulah tadi guna tabung untuk nyimpen. Tapi cobalah ini. Jadi apa ini? Udah jangan. Jadi apa? 2025 ya. Bercanda musik gitu. Terakhir kayak kepijengan nih. Nangis kayak kepijengan. Nggak boleh kelihatan sepatunya. Pakai sepatu soalnya sekarang. Ada aja memang. Jadi kalau mau beli di royalcigar.mdn. MDN. Harganya per packs dan juga per piece der. Per packs dan per piece. Isi 10, ada yang isi 5, ada yang isi 1, 3. Per piece-nya 50-60. Iya, per piece. Per packs-nya isi yang 5 berapa? Bisa aku jual 270. Kalau isi 10, 5,5 tadi. 5,5. Paling banyak sebulan berapa der? Keluar sigar. Lagi ngitungin omset kan? Iya ini. Ciri khas orang-orang kita. Iya. Ngitungin rezeki orang gitu dia. Kepo. 450 batang kan? 450 batang? Iya. Sebulan? Sebulan. Itu yang beli satu orang tuh. Sorry. 50 batang. Aku targetku bukan orang Medan sih. Karena kan aku cerita aku jualin tempat wisata, Star Memo. Jadi aku letak di Google Map. Biasanya kalau orang bule atau Malaysia ke Medan butuh cerutu nyarinya cerutuku. Karena aku kerja sama guide. Oh, sama guide. Tour guide. Oh, guide. Misalnya dia bawa tamu, aku kasih dia 15%. Oke. Dan ini udah ada displaynya juga kan Istana Maimun? Ada juga. Tapi Star Memo nggak rame lagi. Kan rame kalau ada semalam. Aku tertarik Kenapa? jadi tour guide-nya. 15% kan? 15%. Sana Maimun. Bisa ini Jadi bisa aku jadi nggak bisnis. nggak ada iklan. Aku kayak Tapi sosmed hidup kan? Sosmed hidup. kan? Konten-konten aja. royalcigar.mdn. Tapi setelah aku kemarin ingat nih, teman-temanku udah banyak yang mulai cobain Royal Cigar. Oh iya, udah banyak juga Ya, juga jadi sekarang. mereka buat apa ya, Insta story gitu. Lagi nyigar gitu. Aku mau lagi nyiptain tren sih, kayak aku kan support Seru nih. support MC club ya. Jadi Oke. kayak aku berharapnya anak-anak muda yang party atau apapun itu untuk perayaan dia butuh cigar. Misalnya dia minum Momennya whisky, ya, iya, momennya ya. Jadi kayak ini hanya khusus untuk momen perayaan dan hari spesial. Dia nggak habit macam rokok. Oke. Jadi lebih eksklusif ya. Tapi ada nggak sih yang kayak rokok dibuatnya tiap hari gitu? Ada juga 3 batang. Biasanya tuh 3 batang satu hari. satu hari 4 batang. Itu biasanya yang udah nikotino istilah. Kalau yang penikmat cerutu namanya aficionado, penikmat cerutu namanya aficionado. Kalau dia udah kecanduan nikotin itu namanya nikotino. Itu dia cerutu namanya tadi apa? Aficionado. Nado. Aficionado. Penikmat nikotin, nikotino. Nikotino. Dia udah butuh nikotin tiap hari. Berarti kalau misalnya nggak kena nikotin yang sakit gitu mungkin ya? Nikoties. Hah? Nikoties. Nikotino. Itu yang nggak nikmatin cerutu. Iya Nikoties. betul. berarti habitnya adalah dari Eropa dibawa ke Indonesia. Habitnya adalah para bangsawan sebenarnya. Barang sawah. Dan kalau aku tangkap tadi di awal pembicaraan tentang itu kayaknya endingnya di Indonesia sendiri terutama Tanah Delhi jadi terbawa tuh habitnya ya bang ya. Iya. Yang awalnya tembakau nih yang mentah yang dikonsumsi, Disunting. oh ternyata bisa jadi sajian yang begini nih. Iya, jadi cerutu. Tapi pertama kali jadi cerutu tuh di Medan tahun berapa ya? Aku skip lagi, nggak tahu ngikutin cerutu. Coba tahun berapa Tahi? Kurang. Tahun berapa? Waktu sama Belanda. Belum pernah PTPN aja baru sekarang buat pabrik cerutu. Tuh kan? Berarti 2020 ke Dari atas ini. dulunya itu cuma dijual mentah ke Tembakaunya itu. Tembakaunya ke sama Belanda. Pohonnya. Pohon tembakaunya dijual mentah. Enggak lah, tembakau yang udah difermentasi lah, udah Ya itu sama abang-abangnya yang implementasi di bawah. Wah, Abangnya nggak ikut dari Belanda gitu. Mamang. Tapi gimana Pak menikmati hampir setengah jam rasanya seperti apa ya? Rasanya saya sedikit lebih enjoy gitu. Berasa jadi ini kayak gimana yang 3 miliar kemarin. Obrolan pun high value ya ini. Asli. Ya, obrolan high value ya. Habis ini mau ke Belawan gitu lihat kontainer-kontainer mau dikirim. Pas. Berasa jadi apa? MC budget 500 ya. Memang ya? Memang masih segitu Memang kayaknya. segitu ya? Iya. Berarti kalau ada segini nih hitungannya berapa nih? Dapat 40 menitan. Ini udah 35. Dia pernah katanya Tebak.
Tunggu saya jatuh guys. Ini tebak. Apa tebak apa? Berapa menit? 22 menit. 20 menit. Salah. Berapa Jan? 21. 21 menit. Gokil. 21 menit. Ini 22. Dia pernah gunain sigar ini, Pak, buat nungguin imsak. Serius? Iya kan imsak tuh kita 5 Dari habis buka tuh ya? Enggak dari habis buka dong. Dari jam 4 ya. Dari jam 4. Jam Kan 4. sejam tuh nunggu imsak. Jadi belum pun orang azan sigar udah habis tandanya mau imsak. Oh iya, serius bang. Kan dia Barang aja. masjid kan. Dulunya kan alim ulama kan. Dulu. Sekarang masih alim ulama. Kadang kemarin terawih juga imam terawih. Imam terawih. Pernah nggak kepikiran imam terawih? Enggak, saya Bilal. Bilal apa? Bilal Robah. Bilal terawih, serius. Bilal tuh yang azan. Bilal Subhana malikil ma'bud. Itu. Keren ya teman-temanku ya ternyata ya. Ya, Saya juga terawih jadi makmum. diskoyo nggak manggung puasa kan? Jadi saya ngambil itu. Dapat duit dari Bilal. Hah? Dapat duit. Pahalanya lebih besar. Amin. Karena kan di bulan Ramadan kemarin. 2 juta sebulan alhamdulillah. Luar biasa. Tapi aku salut sih, Wak. 4,5 sebulan. Paling rendahnya berapa? Batang yang keluar. 300 lah. 300 tuh udah Cuma beda 150. masih di atas 200. Batang cuy, keluarin cuy. Tapi dulu untuk bisa dapat kenalan yang itu ya aku survive lah kan. Di tahun pertama tuh aku keliling gitu. Oh iya, gimana tahun pertamanya, Der? Keliling bawa alat-alat gitu, Sambil gulung. Iya. Orang-orang pertama kali ngeliatnya tuh gimana? Apa sih kau gitu katanya. Kok Kaget ya, Bang, ya? daun ketapang dulu kau gulung-gulung. Nah, untung ada daun pisang gulung-gulung kan. Salah, bukan ketapang, pandan gitu. Depan dia gitu. Itu tuh aku bilang tadi ini ya pekerjaan orang sakti kan. Betul, mengubah daun jadi uang ya kan. Tapi bisa nggak bang? Kayak rokok kan, rokok tuh bisa variasi, ada yang mentol, ada yang rasa-rasa. Ada juga. Oh, yang iya. rasa. Cigar bisa juga? Bisa juga. Cuman dia lebih senang itu para aficionado, penikmat cigar tuh yang rasanya senatural ini. Oke. Ini lebih pure tembakau tadi yang nggak ada tar, nggak ada saus, nggak ada perasa gitu. Oh iya saus. Tapi emang biasa aja sih, pas dihisap tuh nggak seberat rokok juga. Karena kan nggak ditarik. Tapi pas dikumur pun rasanya tuh nggak nggak sepekat rokok gitu loh, paham nggak sih? Aku sukanya aftertaste-nya itu. Jadi kita udah keluar rasanya baru kayak gitu di mulut. Ini kayak macam ya kayak wine juga, Oh, nyegrak kan. saya nggak pernah minum wine. Saya murah-murah. Kirain saya nggak alkohol. Ih, Saya juga dulu. Saya ya alkohol lagi bahasanya. ini by the way bisa sampai habis kali berarti. Ya sampai panas aja sih di tangan. Oh, soalnya kayak kan ada rokok. manisannya itu, kalau rokok ada manisannya kan. Filter kan manisan, filter. Soalnya manis kan, aku nggak ngerokok. Aku nggak tahu apa namanya, emang ngerokok. Aku kayak cemilan gitu. Yo, ada kedondong. Manisan lagi. Ada kedondong. Soalnya itu manis. Terus bibirnya kuning gitu ya. Soalnya aku kedondong. nyoba rokok pertama, terus ke ujungnya aja manis soalnya kan. Oh. Dibakar dia ada aftertaste manisnya di bibir. Iya, benar. Ya kan, aku nggak tahu namanya. Kayak filter. Berarti bisa sampai habis. Bisa sampai habis. Kecuali tangan panas sekali. Iya panas. Biasanya kalau udah segini nih, Hmm. itu dipakein tusuk gigi, pakai gini. Hah? Itu Kak. Kalau karena yang enak itu udah dihabis ini, spicy dia pedas. Pedas. Oh, langsung pakai tusuk gigi nggak? Bahaya nggak sih bang? Maksudnya sugi itu kan dia agak nggak dicepit kan? Nggak dicepit. colok. Ya, itu Terus gini. Kalau tarik kok masuk ke dalam gimana? pernah ada kejadian. Ada ya? Saya takut yang pertama, jadinya saya nggak mau semua Buka. siasat Anda saya tidak mau. Ojan Padilla. Keren, iya sih, unik loh. Bentukannya tuh. Ini udah pedar sih, udah. Sebenarnya ya finish lah. Oh, kurang, nggak keren. Sampai habis ya Mas ya? Sampai habis ya? Asik. Untung ada ini kan. kesorong gitu berarti. Biar pedangnya hilang ya kan? Keren. Cigar. Cigar, putra daerah, Budayawan. menguatkan khas Melayu juga, sejarawan, orang masjid juga. Baca buku dong bang. Baca buku maksudnya? Baca buku dong untuk belajar sejarah segala macam. Baca buku. Depan rumah kan perpustakaan. Oh iya. Iya. Tinggal di sana Maimun. Ismun depannya perpus. Ismun. Istana Maimun. Singkatannya itu. Enggak. Itu smooth. Ismun lah Istana Maimun. Istana Maimun udah. Singkatannya apa? Istana Maimun. Apa lagi? IST. Ismun. Maksa banget ya. ISTN. IST Istana Perpustakaan daerah. Iya. Baca buku gitu bang.
Tapi untuk Diam-diam habis juga, Cuk. habis. Untuk abang sendiri, Royal Cigar. Abang berarti nikmatin udah lama dong? Udah lama. Dari 2000? 2020. Yang SMP merokok itu nggak kenal? Itu pakai sigar ya. Aku merokok itu 2020 pas patah hati. Triggernya. Senior. Tinggal nikah. Triggernya. Serah. Senior. Aman wah. Banyak terkejut sih aku merokok. Dulu aku remaja masjid kan SMA. Pure bersih rokok. Bersih. Akhirnya dia tinggal nikah mulai nyoba narkoba habis itu kan. Enggak, rokok aja. Ngelem dulu. Jadi di ujung rumah lagi. Di pinggir-pinggir kan. Dari mana? Udah mata ada ke atas. Sebenarnya sih bahan bakar bisa, ya kan jarang yang bisa survive ya. Heeh. Termotivasi itu bahan bakar aku sih karena sering di ghosting juga, sering ditinggal. Karena apa? Cek sekarang lebih milih cowok mapan. Anjay. Betul nggak sih kayak? Ini kayak bisa lain topik aja kita bahas nih ya soal masalah cewek-cewek ini ya. Soalnya kan kita belum mapan. Lebih ke sana arahnya. Lebih ke sana caranya, Ke sana arahnya. Kurang aja gitu. Tapi Bang, kasih tahu lu. Aku pernah itu kayak pas aku lagi yang namanya pesantren ya. Oke. Pengangguran santai tapi keren. Gitu. Anjay. Pas nganggur nih. Memang gitu. Aku pernah diajak jalan cewek. Der, ayo nongkrongnya nanti rokok aku beliin kan. Aduh, kena kali gak sih kayak? Berarti selama ini kok kira aku nggak sanggup beli rokok. Padahal Bukan. Padahal maunya bukan rokok kan? Iya. Iya lagi. Apanya? Der aku Maksudnya mau beli baju. gitu. Kopi Tenang, kah, bahas aman, gitu. sampuan bersih sama kita, santai. Terima kasih ya, Dan. Enjoy bahas, enjoy. Aman ya. Rokok, kalau aku jawab langsung rokok aja nih gitu. Masa sih gitu Iya. aja ya. Tapi red flag sih aku, makanya ditinggal, di ghosting. Kenapa? Red flagnya gini, dia bayar di bioskop, aku bayar di parkir. Dia bayar makan, aku bayar toilet. Oh. Di mana makan kalau bayar? Enggak. Ya nggak sih? Nggak imbang, Mas. Tempat mana? Oh? Bioskop nih. Parkir. Sorry nih ya Bang ya. 3.000 motor. Bioskop. Tiket dok 5.000. Tapi kan split bill. Yang mana? Split bill Itu bus lebih Itu splitnya split banget bro. Rolling gini. Wah, itu nggak split gini namanya itu. Udah, kayak ya parkir sama bioskop, toilet sama makan. makan. Kacau sih. Lebih ke makan di mana Wak, yang toiletnya masih bayar gitu kan? Ada. Masih ada juga. Ada juga. Star Memo. Oh, di rumah sendiri bayar. Bayar. Enggak banyak jadinya. Tapi bilangnya bayar. Bilangnya bayar. Iya. Anjing. Apa ya? Tetap ada keuntungan di balik situ ya. Privilege kan? Privilege. Seru nanti. Abang merasa red flag. Red flag. Sampai sekarang aku nggak pacaran, udah 2 tahun. Mulai suka cowok juga? Enggak. Tapi masih seks bebasin Bang. Kacau kan. Oke, ini cigar. Cigar ini kan udah banyak abang cobain. Jadi mana tahu kayak akun baru nyobain atau ada Rekom lah the best nanti cigar ya kan. ada kawan-kawan juga yang mungkin mau cobain cigar, rekomen lah 3 cigar yang kayaknya dari yang B Lokal aja. atau yang impor? Oh bebas, lokal, impor, warangkasa, bebas Kalau lah. impor, orang biasa sih kalau mahal sih kayak Tadi kan Cohiba. Cohiba Itu macam Lamborghini Cerutu tuh satu batang $100. Anjay. Wow. 1.500. Tapi kalau yang Langsung itu. impor tuh ada Monte Cristo, Partagas, Romeo and Juliet. Tapi kalau untuk yang Simoncelli, Valentino Rossi, Marcus Horizon, Gaston Colome, Rico Simanjunta. James Rocco, kayak yang bagam gitu ya. SMS. Jadi kalau lokal aku disaranin Bin Cigar ada, Taru Martani punya Jogja ya. Itu dari 1930 itu udah kalau di Cigar udah dia lah yang awal kali gitu. Jam 9 tutup ya. Nah itu dia oke juga sih untuk pemula. Harga pun nggak Cigar. pricey. Terus apa tadi? Taruh Matani. Taru Martani, Bin Cigar, Taru Martani. Satu lagi Satu lagi kalau lokal Royal Cigar dong. Royal Pasti. Cigar. Yang internasional, Bang? Itu Cohiba, Partagas, sama Monte Cristo. Berarti perbedaan range-nya pun dari jutaan ke ratusan ribu lah. Ada juga yang murah sih, tapi kan cigar ini mainnya mahalnya itu karena prosesnya, masa fermentasinya. Oke. Jadi semakin lama itu yang mahal-mahal itu 5 tahun diperam. Macam wine, semakin lama dia semakin mahal. Nah, yang murah-murah itu biasanya nggak sampai setahun di fermentasi. Kayak aku nih 1,5 atau 2 tahun. Berarti abang buat ini di 2024, 2023? Tembakau 2022. Udah basi tuh, Bos.
Akhirnya memang gitu cara buatnya Mas. Ya bukan basi. Udah basi tuh. Ini ada basinya nggak Bang? Enggak, dia semakin lama semakin enak. Simpen lah 2 bulan lagi. Sampai 2026. 2026 udah lupa. Gimana letaknya? Beres-beres kamar lah. Gitu. Ada Royal Cigar. Bang Dery udah di Jakarta udah punya kantor. Ya kan? Kantor. Kerja Global TV. Ngapa? Ya bisa juga sih. Masuk Global TV. Ya, sambil jual cigar juga. Pas, paham. Aku berharapnya mau buat tren di kopi shop tuh ada cigar sih gitu. Keren. Harus sih. Ya harus lah Kayak minimal ya. konsep baru di kopi shop. Nggak cuman rokok dan kopi, Iya. tapi ada cigar dan kopi. Cigar gitu. Soalnya temenin sama kopi juga enak kan. Iya. Masih oke lah buat dinikmatin ya. Kalau untuk lagunya Bang, nyobain cigar sendirian tengah malam. Playlistnya apa? Lagu dari Jazz. Abang. Rekomendasi. Lagu jazz sih, tapi kalau memang mau keluar dari standar orang-orang, aku lebih nyaranin lagu Yonglex. Wes. Kenapa itu alasannya? Sambil nyigar, Yoks. sambil nyigar dengerin Langsung lagu. aja ya kan? Bukan. Kan. Sekarang lo Nyesel kan. Lebih ke trigger Oh, lagi. cerita diri sendiri. Iya. Itu sih Pengalaman pribadi. gue. Oh, kalian semua suci Atau aku lagu Melayu. soda. Apa itu lagu Melayu? Lagu Melayu ibarat air di daun keladi. Ibarat air. Deloitte ya? Deloy. Parah ya, Melayu banget kalian ya. Di daun keladi. Tapi kalau disaranin itu tadi sih. Lagu apa aja sih masuk. Tapi jangan yang apalah yang Hardcore, lagu hardcore gitu Bang. Yang nyantai lah. Yang Behemoth metal. BMTH ya kan. Seringai. Seringai. jangan yang hardcore lah. Berarti yang chill aja lah. Chill. Oke lah Dery, boleh lah kasih kalimat terakhir di Nah. podcast kali ini untuk Jadi Bang Der, bukan. jernih orang kan beda-beda. Asik. Jernih apa journey? Jernih. Jernih. Jangan dijajing Mas. Jadi Aku bingung orang jernih apa journey. jernih orang Oh, beda-beda. jernih, oke. Cara Ini- refleksi diri. Kata-kata untuk Royal Cigar atau Nah, tunggu. Kata-kata Aku nunggu untuk Dery. Pemkot Siantar. Nah. Jadi, halo, udah survive Terlalu dari direct gitu, jangan. 2022 sampai sekarang sama Cigar. sebenarnya masih baru mulai sih. Kalau hitungan tahun kan 3 tahun tuh baru mulai. Enggak sih. Tapi lama untuk bisnis Dan Bang. umur segini, umur anak muda maksudnya. Mau 2000. Aku intinya kalau mau usaha tuh ya jangan ya mulai aja dulu terus jangan gengsi. Ada kan orang malu tuh kalau dia orang-orang pada tahu ih jualan dia berarti miskin dia nih kayak gitu. Aku kadang lihat kawan-kawan kan padahal selama kita nggak nyusahin orang kalau kita berusaha gitu. Misalnya nih baru nikah, rupanya tiba-tiba keuangan lagi Turun. Nah, Kan nggak salah open PO ceker pedasnya kakak. Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Open PO spring bednya kakak, gak masalah. open PO baju seringai Gak apa-apa. Gitu. Itu nih Jadi rasaku jangan malu lah, mulai aja dulu. Ya mari berproses. Mari berproses. Mari berproses. Sebagai orang Melayu penutupnya pantun. Pantun lagi. Pantun lagi penutup ya. Apa ya? Apa iya? Pantun kayak mana nih? Bahasa Abang aja. Iyalah, kan Melayu itu pantun banget kan. MC Telangkai kan. Langka. Abang kok MC mahal Gue Abang? bingung nih isinya. Untuk menutup podcast ini. Masih ada 3 menit lagi nunggu waktunya ya ini. Saya ada 3 menit. Belum juga? Belum juga. Topi bukan sembarang topi. Cakep. Topi diletak di atas nampan. Cakep. Ini bukan kopi, bukan sembarang kopi. Ini kopi dari jajan. Jajan udah ini. Kali. Oke, thank you to Bang Dery. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sukses terus Bang. Sukses Baru Cigar Medan. Alhamdulillah. Jangan lupa semua cek profilnya. Thank you. See you guys. Dadah.